Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai program linear tapi dengan metode simplex gitu ya. Jadi metode simplex ini bisa digunakan oleh tidak hanya dua variabel gitu ya, tapi dia bisa lebih dari dua variabel. Nah, kali ini kasusnya adalah kasus untuk memaksimasi atau memaksimalkan gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam metode simplex, apa sih pengertian metode simplex itu? Jadi metode simplex itu adalah teknik untuk memecahkan masalah yang bergerak dari satu solusi ke solusi yang lebih baik sampai solusi yang terbaik itu didapat. Jadi nanti kita akan membuat suatu tabel gitu ya, itu nanti kita akan menemukan namanya baris kunci, kolom kunci, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya di langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian di dalam metode simplex nanti ada yang namanya mengubah bentuk dasar gitu ya. Apa sih bentuk dasar itu? Jadi kalau kemarin kalian di dalam linear programming dengan menggunakan metode grafik, itu kan ada yang namanya fungsi tujuan dan ada yang namanya fungsi kendala. Nah, fungsi tujuan dan fungsi kendala itu adalah namanya bentuk dasar. Jadi nanti di metode simplex ini kita akan mengubah bentuk dasar tadi, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuannya itu ke dalam bentuk persamaan. Jadi kan kalau di fungsi kendala itu ada yang lebih besar sama dengan, ada yang lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, yang lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan itu kita akan rubah ke dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk kanonik gitu istilahnya. Dengan aturan, jadi yang pertama aturannya itu adalah semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanannya non negatif. Jadi kalau nanti kalian ketemu yang di ruas kanannya itu ada yang negatif, itu harus kalian rubah menjadi positif dengan cara mengalihkan negatif gitu ya, jadinya nanti dia akan menjadi positif. Kemudian semua variabelnya itu harus non negatif. Jadi semua variabel baik itu x1, x2 sampai dengan xn gitu misalnya ya, itu dia harus positif, nggak boleh negatif gitu. Terus kita menambahkan variabel slack atau mengurangkan variabel surplus dari sisi kiri fungsi kendala. Oke, tadi kalau jika di fungsi kendalanya itu lebih besar sama dengan, maka lebih besar sama dengan itu kita harus mengkonversikannya gitu ya. Kita harus mengkonversikan menjadi bentuknya sama dengan cara mengurangkan variabel surplusnya. Jadi kalau ada contoh 4x1 dikurangin 3x2 lebih besar sama dengan 0, itu tanda lebih besar sama dengannya itu kita hilangkan menjadi sama dengan cara mengurangkan persamaan ini dengan suatu variabel yang namanya variabel surplus. Maka lebih besar sama dengan ini tandanya akan otomatis berubah menjadi sama dengan, karena kita sudah mengurangkan variabel surplusnya itu ke dalam persamaan yang ini gitu ya. Kemudian kalau di fungsi kendalanya nanti, di fungsi kendalanya itu tandanya itu lebih kecil sama dengan, maka kita konversi dia ke dalam bentuk sama dengan cara menambahkan variabel slack. Jadi kalau di sisi kiri batasannya ya, jadi kalau ada persamaan yaitu di fungsi kendalanya 7x1 ditambah 2x2 kecil dari sama dengan 10, maka untuk menghilangkan tanda lebih kecil sama dengannya ini kita tambahkan dengan variabel, yaitu namanya variabel slack, yaitu ditambahkan S sama dengan 10, karena misalkan x1-nya itu adalah 1 gitu ya, x2-nya adalah 2, berarti kan 7 kali 1 adalah 7 gitu ya, 2 kali 1 adalah 2, 7 ditambah 2 adalah 9, bener kan? 9 itu dia lebih kecil dari 10, tapi dia 9 itu tidak sama dengan 10, maka dari itu agar 9 itu sama dengan 10 kita menambahkan salah satu variabel yang namanya adalah variabel slack, yaitu atau misalkan adalah S gitu ya, sehingga dia menjadi 9 tadi ditambahkan dengan variabel slack atau S, katakanlah S-nya itu 1, maka dia akan sama dengan 10. Itu maksudnya itu kenapa ditambahkan atau dikurangi dengan suatu variabel slack, menambahkan slack atau mengurangkan surplus seperti itu. Nah, ini yang terpenting langkah-langkah dalam metode simplex
yang kasus maksimasi ya. Yang pertama adalah kita mengubah bentuk dasar. Tadi yang bentuk dasar itu yang fungsi tujuan sama fungsi kendalanya itu ke dalam bentuk kanonik dengan menambahkan variabel slack. Jadi kalau untuk maksimasi kan biasanya dia tandanya itu lebih kecil ya, makanya kita menambahkan variabel slack. Tapi kalau enggak menutup kemungkinan variabelnya itu dia bisa lebih besar sama dengan kan, makanya kita juga mengurangkan variabel surplusnya itu. Ini kurang saya tambahkan gitu ya, nanti kalian tambahkan sendiri. Kemudian cara yang kedua adalah kita bentuk tabel simplexnya, atau biasanya saya menyebutnya itu sebagai tablo, yaitu jumlah kolomnya adalah jumlah variabelnya di dalam fungsi kendala dan fungsi tujuannya gitu ya. Terus ditambahkan dengan yang namanya variabel slack atau dikurangkan dengan variabel surplus gitu ya. Terus solusi dan rasio atau ratio gitu ya, rasio ya. Itu adalah jumlah kolomnya. Kalau jumlah barisnya adalah sebanyak jumlah fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendalanya ada berapa, itu adalah banyaknya jumlah barisnya gitu ya. Kemudian pilih sebuah entering variable, atau saya biasanya nyebutnya kolom kunci gitu, biar enaknya kolom kunci gitu ya. Jadi kita pilih kolom kunci atau entering variable dengan memilih koefisien negatif terbesar gitu. Jadi kalau kita sudah punya fungsi tujuan dan fungsi kendalanya kita ubah ke dalam bentuk kanonik dengan menambahkan atau mengurangkan variabel surplus, nanti ada yang namanya koefisien negatif terbesar. Kalau ada yang paling besar negatifnya, maka itu menjadi kolom kuncinya gitu. Kemudian langkah yang keempat adalah pilih leaving variable atau baris kunci gitu ya, dengan memilih variabel yang memiliki rasio yang terkecil. Rasio itu apa? Jadi ini ya, rasio yang terkecil. Rasio itu adalah perbandingan solusi dengan unsur kolom kuncinya. Jadi solusi itu maksudnya yang ada di samping sama dengan, yang di sebelah sama dengan. Jadi kalau solusi itu ini maksudnya 10 ini adalah solusi, ini juga 10 ini adalah solusi. Jadi yang bisa di ruas kanan di samping sama dengan itu adalah saya misalkan sebagai sebuah solusi gitu misalnya ya. Kemudian tentukan pivot elemen atau unsur kunci. Ini yang penting. Pivot elemen atau unsur kunci itu adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Jadi ada perpotongan, itu yang nanti namanya adalah unsur kunci atau pivot. Seperti itu. Nah, terus di tabel selanjutnya atau tablo selanjutnya kita tentukan elemen persamaan unsur kunci baru. Jadi nanti kita dapat unsur kunci baru nih dengan cara apa? Dengan cara elemen persamaan unsur kunci tabel lama dibagi dengan unsur kunci. Gitu. Jadi di dalam baris unsur kunci tadi yang lama itu kita bagi dengan unsur kuncinya. Gitu. Baris unsur kunci dibagi dengan unsur kuncinya itu adalah saya menyebutnya operasi baris dasarnya nanti di dalam tablo keduanya gitu. Selanjutnya adalah kita menentukan elemen tabel lainnya dengan cara jadi untuk di tablo kedua nanti kita dapat tabel baru kan. Kita untuk menentukan tabel barunya itu dengan cara elemen tabel lama dikurangi dengan elemen kolom kunci dikali dengan elemen unsur kunci tabel baru gitu. Kalau pakai kata-kata kan agak bingung ya. Coba kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya gitu misalnya. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan nilai Z. Z-nya itu adalah 3x1 ditambah 2x2. Dan fungsi kendalanya ada 3 fungsi kendala. Ya, ada 3 ya, nggak usah saya sebutkan. Ini adalah fungsi kendalanya. Gitu, ada 3. Nah, langkah pertama tadi kan kita harus, jadi fungsi tujuan sama fungsi kendala ini adalah yang namanya bentuk dasar. Nah, bentuk dasar ini yang mau kita rubah menjadi bentuk kanonik. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan variabel slack atau mengurangkan variabel surplus gitu ya. Karena di fungsi kendalanya ini adalah lebih kecil semua, gitu kan? Maka kita pakainya yang mana? Pakainya yang ini ya. Ini yang ini.
pakainya yang menambahkan variabel slack pada sisi kiri batasan. Berarti fungsi kendalanya menjadi X1 gitu ya, ditambah X2 ditambah S1. Katakanlah variabel slacknya itu adalah S1. Ini sama dengan 15 gitu ya. Berubah dari lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan 15. Karena misalnya X1-nya itu adalah misalnya 10 gitu ya, X2-nya adalah 4, berarti kan 10 ditambah 4 itu 14. Bener kan? 14 itu lebih kecil dari lebih kecil dari 15. Tapi agar 14 itu sama dengan 15, maka 14 itu harus kita tambahkan dengan suatu variabel slack. Katakanlah S1 gitu lah. S1-nya itu adalah 1 gitu kan. Jadi 14 tambah 1 itu 15. Berarti slack-nya itu adalah 1 misalnya gitu. Itu gambaran kasarnya. Berarti kita tambahkan dengan suatu variabel slack S1 untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2 berarti 2X1 ditambah X2 kan kecil dari sama dengan 28 nih. Berarti harus kita tambahkan dengan variabel slack juga, yaitu S2 sama dengan 28. Nah, yang fungsi kendala ketiga kita kita ubah ke dalam bentuk kanonik menjadi X1 tambah 2X2 ditambah S3 gitu ya, sama dengan 20 gitu. Atau tambahnya saya deketin ya. Udah gini aja deh, gak usah jauh-jauh. Gini aja udah. Oke. Nah, terus selanjutnya kita sudah mengubah fungsi kendalanya ke dalam bentuk kanonik, tapi kita belum mengubah fungsi tujuannya ke dalam fungsi kanonik. Tadi kan dia bilang di ruas kanan itu harus sama dengan 0 kalau untuk fungsi tujuannya. Berarti Z semua yang di ruas kanan ini harus pindah ke ruas kiri semua. Maka 3X1 positif kan, pindah ruas kiri menjadi negatif 3X1 seperti itu. Nah, 2X2 di ruas kanan positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi minus 2X2 gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan variabel variabel slack di dalam fungsi kendalanya, yaitu S1, S2, S3, maka di fungsi tujuannya kita harus mengurangkan dengan variabel slacknya tadi, tapi 0S1 gitu ya, kurangin 0S2 dikurangin 0S3, ini baru sama dengan 0, seperti itu. Ini adalah bentuk kanonik untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala di dalam contoh ini. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengubah dia ke dalam bentuk kanonik, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat yang namanya tablo atau tabel simplex. Tablo 1 misalnya kita menulis dulu ada yang namanya tadi kan berarti ada Z, ada variabel Z, X1, X2, S1, S2, S3 gitu ya. Kita tulis dulu ada variabel Z, X1, X2, X3 gitu ya. No, nggak ada X3 ya, sorry. S1, S2, S3 gitu kan. Nah, yang di samping sama dengannya ini, ini adalah suatu solusi. Saya katakanlah itu solusi gitu ya. Maka kita tambahkan juga di sini yang namanya solusi. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan bentuk kanonik ini ke dalam tablonya tadi. Berarti yang pertama dulu, yang ini. Yang ini dulu. Berarti Z-nya adalah 1 gitu ya. Gitu kan? Kemudian minus 3X1, berarti X1-nya minus 3. Kemudian minus 2 gitu ya. Gitu ya. Kemudian 0S1 gitu ya, 0S2, 0S3. Solusinya adalah sama dengan 0. Gitu. Kemudian yang kedua, X1 ditambah X2 ditambah S1 berarti Z-nya dia adalah 0 gitu ya. X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya adalah 1. Sisanya 0, 0. Solusinya adalah 15. Gitu. Nah, untuk yang
kendala yang kedua 2x1 nih, yang kendala yang kedua yang ini ya, 2x1, x2 dan s2, berarti 0, z nya 0, 2 gitu ya, 1, 0, 1, 0, sama dengannya solusinya itu 28. Yang fungsi kendala yang ketiga yaitu 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1 gitu ya, dan solusinya adalah 20. Seperti ini. Ini adalah untuk tablo satunya. Berarti nanti ada kan yang namanya rasio gitu ya. Terus ada yang namanya di sini adalah basic atau basis. Gitu ya. Ada yang namanya Z, ada yang namanya S1, S2 dan S3. Seperti itu. Nah, langkah pertama itu kan kita sudah mengubah bentuk. Langkah pertama itu adalah mengubah bentuk dasar menjadi bentuk kanonik. Kedua berarti kita membuat tablonya. Tablo pertama ini sudah jadi tablo pertamanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memilih kolom kuncinya. Kolom kunci dipilih dengan cara yaitu memilih nilai negatif yang paling terbesar. Maka negatif yang paling terbesar yang mana sih? Yang ini kan. Nih. Saya ganti warnanya yang ini. Ya, -3 kan yang paling negatif yang paling besar di antara yang lainnya. Maka negatif 3 ini yang nantinya akan menjadi kolom kunci. Karena negatif terbesar. Gitu ya. Kemudian kita pilih yang namanya adalah langkah selanjutnya kita pilih baris kunci dengan cara menentukan rasio yang paling kecil. Rasionya itu dengan cara apa? Dengan cara kita membagi, ini kita tulis tadi apa ya namanya? Kolom kunci ya. Kolom kunci. Dengan cara membagi solusinya ke dalam solusi itu dibagi dengan kolom kuncinya. Jadi 15 gitu ya. Ini kan 15 nih. Solusinya 15 dibagi dengan kolom kuncinya. Kolom kuncinya adalah 1. Jadi 15 saya tulis ya. Di 15 dibagi 1 sama dengan 15 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini solusinya 28 gitu ya. Dan kolom kuncinya adalah 2. Maka hasilnya adalah 28 dibagi 2 sama dengan 14. Seperti itu. Next selanjutnya adalah solusinya 20, kolom kuncinya adalah 1. Maka berarti 20 dibagi 1 sama dengan 20. Nah, mana nilai rasio yang paling kecil di antara ketiga ini? Nilai rasio yang paling kecil adalah yang ini ya, 14. Maka yang menjadi baris kunci adalah yang ini. Nih, yang punya nilai rasio yang paling kecil. Gitu ya. Sorry, biar cakep, jangan kepotong. Gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah yang namanya baris kunci. Seperti itu. Nah, selanjutnya perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci ini yang kita sebut sebagai ini adalah unsur kuncinya. Gitu ya. Jadi perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu adalah yang namanya unsur kunci. Oke, selanjutnya bagaimana menjadikan unsur kunci? Unsur kunci kan 2 nih. Unsur kunci ini menjadi 1, 2 itu biar jadi 1 gimana caranya? Tapi dan yang lainnya tuh 0. Jadi unsur kunci kan 2. 2 ini kita harus jadikan 1, sedangkan yang ini yang lainnya ini harus dijadikan 0.
jadinya jadi 0010. Itu bagaimana caranya? Itu kenapa kita mau menjadikan 0010 itu karena ingin mengeluarkan nilai basis di S2 ini dengan kita gantikan dengan S1 yang memasuki ke dalam suatu basisnya. Jadi S2 ini nanti keluar dan digantikan dengan X1 ini. Jadi X1-nya masuk ke dalam S2-nya. Seperti itu. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan cara operasi baris dasar. Seperti itu. Jadi ini X2-nya keluar ya. Terus nanti dia akan masuk ke dalam X1-nya. Seperti itu. Yaitu dengan cara operasi baris dasar. Atau kita mau mencari tablo kedua yang baru gitu ya, mencari tablo yang baru. Yaitu yang pertama adalah, berarti katakanlah ini adalah B0, ini B1 gitu ya. Ini adalah baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2 dan baris ke-3 gitu. Nah, berarti kan kita nanti akan punya baris yang baru nih. Tapi kita pengen unsur kuncinya itu yang nilai 2 ini menjadi nilai 1. Caranya adalah berarti baris kedua itu menjadi baris kedua yang baru ya. Dengan cara berarti 2 biar jadi 1 harus kita kalikan berapa? Kita kalikan setengah. Berarti setengah dari baris kedua. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk B0-nya, B0 yang baru, B0 yang lama kan minus 3. Minus 3 ini harus kita jadikan 0. Agar minus 3 dijadikan 0 itu harus ditambahkan dengan 3 kan? Kan minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Berarti harus ditambahkan dengan 3. Berarti adalah B0 yang lama harus kita jumlahkan dengan 3. 3 apa? 3 dari baris kedua ini, karena baris kedua yang lama itu yang baru udah jadi 1 kan. Tadi kan kita mau mengubah ini jadi 1 kan. Jadi baris yang barunya B2 aksen itu udah jadi 1. Jadinya B0. B0-nya itu kan minus 3 yang lama ditambah 3 kali 1 gitu ya. Satunya itu dapat dari mana? Dari baris kedua yang baru. Seperti itu. Nah, untuk baris kedua baris ke-1 yang baru itu bagaimana? Sama aja. Jadi baris ke-1 yang lama nilainya 1, biar jadi 0 berarti harus dikurangin 1 kan? Dikurang 1. Satunya punya mana? Punya B2 yang baru. Berarti B1 yang lama dikurang dengan B2 yang baru. Seperti itu. Dan untuk B3 yang barunya berarti nilainya 1 nih. 1 ingin agar menjadi 0 berarti dikurangin 1 kan? Dikurangin 1. Dikurang satunya itu punya mana? Punya baris kedua yang baru. Yang baru yang mana? Yang baru yang ini. Ini yang baru. Gitu ya. Yaitu B2 aksen. Sehingga menjadi B3 dikurangi dengan B2 yang baru atau B2 aksen. Seperti itu. Sehingga nanti menjadi seperti apa? Saya tulis di bawahnya aja ya biar bisa ditulis di sampingnya ya. Atau saya tulis di sini aja. Nah, maka menjadi kita B2 dulu ya. B2 yang baru itu adalah B2 yang lama kan 021010228 gitu ya. Kita kalikan dengan setengah dari B2, berarti setengah kali 0 adalah 0 gitu ya. Gitu kan? Terus setengah dikali 2 adalah 1. Gitu ya. Terus setengah dikali 1 adalah setengah. Gitu. Terus setengah kali 0 adalah 0. Gitu ya. Kemudian 1 yang ini ya. Nih, 1 dikali setengah, dikali ini kan 1 setengah B2 berarti setengah kali 1 adalah setengah. Gitu ya. Kemudian 0
dikali setengah berarti adalah 0 gitu. Terus yang terakhir 28 dikali setengah berarti menjadi 14. Seperti itu. Itu adalah B2 yang baru. Nah, untuk B0 yang baru kita tulis dulu B0 yang lamanya. Berarti kan ini ya. Ini semua kan yang lama. Nih. 1 minus 32 gitu ya. 1 minus 3 terus minus 2 0 0 0 0 gitu ya, biar sejajar gitu. Nah, ini berarti kan tadi B0 yang baru adalah B0 yang lama ditambahkan dengan 3 kali B2 yang baru. B2 baru kan yang ini nih, yang di atas ini yang baru, berarti tinggal kita tambahkan 3 kali B2 gitu ya. Berarti ditambahkan 3 kali 0 gitu ya. B2 nya kan yang atas, ditambahkan 3 kali 1 gitu ya, terus ditambah 3 kali setengah gitu ya, terus ditambah 3 kali 0, terus ditambah 3 kali setengah, terus ditambah 3 kali 0, dan ditambah 3 kali 14 gitu. Maka yang baru menjadi 1 ditambah 3 kali 0 kan 1 tetap. Terus minus 3 ditambah 3 kali 1, minus 3 tambah 3 adalah 0. Kemudian minus 2 ditambah 3 per 2, minus 2 ditambah 3 per 2 menjadi minus 4 ditambah 3 per 2, berarti minus 1 per 2 gitu ya. Minus 1 per 2 dideketin gitu. Oke. 0 ditambah 3 kali 0 adalah 0 gitu ya. 0 tambah 3 kali 1 per 2 adalah 3 per 2. 0 tambah 3 kali 0 adalah 0. 3 kali 14 adalah 42. Seperti itu. Ini adalah nilai B0 yang baru gitu. Kemudian nilai B1 yang baru itu seperti apa sih? Nilai B0 yang lamanya itu seperti apa? B1 yang lamanya itu apa? Ini kan B1 nya yang lama, kita tulis semua ini. 0111 0015 0 1 1 1 gitu ya. 0 0 15 gitu. Nah, dia B1 biar jadi 0, B1 baru itu biar jadi 0 berarti B1 dikurangin B2 aksen kan, pakai yang ini nih. Pakai yang ini kan. Berarti harus dikurangin dengan B2 yang baru. Berarti kita kurangin dengan B2 yang baru. B2 baru kan yang mana? Yang atas kan? 0 dikurangin 0 gitu ya. 1 kurangin 1, 1 kurangin setengah, 1 kurangin 0 gitu ya. 0 dikurangin setengah gitu, 0 dikurangin 0, 15 dikurangin 14. Seperti itu. Maka nilainya menjadi 0, 1 kurang 1 0, 1 kurangin setengah setengah, 1 kurangin 0 1, 0 kurangin setengah minus setengah, 0, 15 kurangin 14 adalah 1. Ini adalah nilai baris ke-1 yang baru. Seperti itu. Kemudian nilai baris ketiga yang baru itu seperti apa? Caranya gimana? Ini B3 yang lama dikurangin B2 yang baru. Berarti B3 yang lama yang mana? Yang ini. Gitu ya. 012 012 gitu ya. 012 001 001 20. Tuh. Biar B3 yang baru berarti harus dikurangin B2 yang baru. B3 yang lama dikurangin B2 yang baru. Berarti tinggal kita kurangin aja nih. 0 dikurangin 0 gitu kan ya. 1 kurangin 1 yang atas ya. Yang B2 yang baru ya. 2 dikurangin setengah. Gitu kan 0 kurangin 0, 0 kurangin setengah.
1 kurangin 0, dan 20 kurangin 14. Maka nilainya menjadi 0, 0, 2 dikurangin setengah. Jadi 4/2 dikurangin setengah, jadinya 3/2. Gitu. 0 minus setengah, 1, 20 dikurangi 14 adalah 6. Seperti itu ya. Itu adalah kita menemukan ini adalah nilai baris ketiga yang baru. Seperti itu. Jadi ini nilai B2 yang baru. Gitu ya. Jadi kalau kita buat tablo kedua, maka nilainya adalah Z gitu ya. Tadi kan ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, terus solusi dan rasio. Nah, untuk yang B0, B0 adalah yang mana ini? B0 tuh yang ini kan? Nih. Nih. Ya. Jadinya 1, 0 minus setengah. 1, 0 minus setengah gitu ya. 1, 0 minus setengah, 0, 3/2, 0, 0, 3/2, 0 gitu ya. Dan 42 gitu. Kemudian B1 yang barunya menjadi 0, 0 setengah gitu. Oke, 1 minus setengah 0 seperti itu, dan 1 gitu. Dan B2 yang baru menjadi 0, 1 setengah, 0, 1 setengah gitu ya. 0 setengah 0 gitu ya, dan 14 gitu. Dan yang terakhir B3 nya yang baru adalah 0, 0, 3/2, 0, 0, 3/2, kemudian 0 minus setengah, terus 1, 6 gitu ya. Berarti kan tadi nilai B2 nya kan yang menjadi unsur kunci, B2 nya itu berarti di sini menjadi basisnya ya, basis, berarti ini adalah nilai Z nya. Kemudian ini adalah S1, tadi S2 nya, S2 nya digantikan dengan nilai X, X1 gitu ya. Dan ini tetap S3 gitu ya. Jadi tadi nilai S2 itu digantikan dengan variabel X1 seperti itu. Kemudian berarti ini adalah B0 aksen gitu ya, yang baru kan. B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen. Nah, langkah selanjutnya sama, kita cari kolom kuncinya dulu. Kolom kuncinya adalah cari nilai variabel nilai koefisien negatif terbesar, yaitu yang mana? Adalah yang ini kan. Nih, ini adalah kolom kuncinya. Jadi ini nilai negatif terbesar gitu ya. Maka dari itu yang saya gariskan warna biru itu yang menjadi kolom kuncinya. Nah, selanjutnya kita cari dulu rasionya kan, dengan cara membagi solusinya dengan kolom kuncinya. Berarti yang ini menjadi 1 dibagi gitu ya. Jadi kan 1 dibagi dengan kolom kuncinya setengah, 1 dibagi setengah adalah 2 gitu ya. Kemudian yang ini 14 dibagi setengah, berarti 14 dibagi setengah adalah 28 gitu ya. Kemudian 6 dibagi 3/2, 6 dibagi 3/2 gitu ya. Atau jadi 6 dikali 2/3 sama dengan ini coret gitu ya, ini jadinya 4. Maka dari itu nilai yang terkecil adalah ini ya, ini yang terkecil. Maka yang menjadi baris kunci adalah yang ini. Ini yang menjadi baris kunci. Gitu ya.
Maka yang menjadi unsur kunci yang mana? Yang menjadi unsur kunci adalah yang ini. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya berarti kita menentukan nilai pada tabel yang baru atau nilai pada tablo ketiga, yaitu dengan cara operasi baris dasar. Gitu ya. Yaitu yang pertama berarti B1 aksen yang baru, atau saya tulisnya B1 double aksen, berarti kita ingin mengubah setengah ini menjadi 1 dan yang di kolom lainnya itu menjadi 0. Jadi yang ini akan menjadi 1 gitu ya. Sedangkan yang ini jadi 0, ini jadi 0, dan yang ini jadi 0. Seperti itu. Berarti kalau ingin jadi di baris 1 yang lama itu setengah ingin menjadi 1, berarti harus kita apakan? Harus kita kali dengan 2 kan? Berarti setengah kali 2 adalah 1. Berarti 2 kali B1 yang lama atau B1 aksen. Gitu ya. Kemudian berarti B0 double aksennya berarti adalah B0 aksen harus diapakan? Jadi B0 adalah minus setengah. Minus setengah harus kita apakan biar hasilnya jadi 0. Berarti harus ditambah dengan setengah. Kan minus setengah ditambah setengah adalah 0 kan? Berarti ditambah setengah dari B1 yang baru. Gitu ya. Kemudian B2 yang baru adalah dengan cara B2 yang lama gitu ya. Setengah. Nih, nilai setengah ini biar jadi 0 berarti harus dikurangin setengah kan? Berarti harus dikurangin setengah apa? Setengah B1 yang baru. Gitu ya. Kemudian B3 yang baru itu sama dengan ini 3/2 biar jadi 0 berarti harus dikurangin 3/2 kan? Atau B3 yang lama harus dikurangin 3/2 dari B1 yang baru, Seperti itu ya. Itu caranya. Oke. Kemudian baru kita buat operasi baris dasarnya. Gitu ya. Maka dari itu di sini adalah B1 double aksen. Itu adalah caranya adalah dengan cara 2 kali B1 yang lama, berarti 0 dikali 2 adalah 0 gitu ya. Jadinya ini 0 dikali 2 gitu ya adalah 0. Gitu ya. Kemudian lagi 0 dikali 2 berarti kan 0. Gitu ya. Kemudian setengah dikali 2 adalah 1. Gitu ya. Kemudian 1 dikali 2 adalah 2. Gitu. Kemudian minus setengah dikali 2 adalah minus 1. Gitu ya. Kemudian 0 dikali 2 adalah 0. Next. Selanjutnya 1 dikali 2 maka hasilnya adalah 2. Seperti itu. Kemudian B0 double aksen adalah caranya gimana? Ini caranya. B0 yang lama ditambah setengah dari B1 yang baru. Berarti B0 yang lama kita tulis semua nih. Yang ini kita tulis semua. Gitu ya. 1 0 setengah 1 0 setengah minus setengah ya. 1 0 minus setengah 0 3/2 0 3/2 oke 0 42. Seperti itu. Baru kita jumlahkan dengan setengah dari baris 1 yang baru. Berarti kita jumlahkan setengah kali B1 yang baru yaitu 0 gitu kan. Baru ditambah setengah kali 0 yang atas nih. Ditambah setengah kali 1. Terus ditambah setengah kali harusnya saya bedain ya warnanya ya biar kalian nggak bingung. Ya. Oke, ini tadi berarti
1 0 B 0 ya, 1 0 minus setengah, berarti ini minus setengah gitu ya. Jadi harus ditambahkan setengah kali B1 aksen, setengah dikali B1 double aksen, 0 tambah setengah kali 0 gitu ya, baru ditambah setengah kali 1, setengah kali 2, setengah kali minus 1 gitu ya, ditambah setengah kali 0, ditambah setengah kali 2. Maka hasilnya adalah 1 tambah setengah kali 0 1, 0 tambah setengah kali 0 0, ini pasti 0, ini 1, 3/2 minus setengah adalah 1 ya, ini 0, 42 ditambah setengah kali 1 berarti 43 gitu. Ini adalah baris ke-0 yang baru gitu. Ini baris 1 yang baru gitu. Selanjutnya B2 yang baru, berarti B2 yang lama gitu ya, 0 1 setengah gitu ya, 0 1 setengah, 0 setengah 0, 0 setengah 0, 14. Nah ini harus biar jadi 0 adalah caranya dengan apa? Caranya dengan B2 yang lama dikurangin setengah B1 yang baru, berarti harus dikurang setengah dari B1 yang baru gitu ya. Setengah kali 0 kurangin setengah kali 1, kurangin setengah kali 2, kurangin setengah kali minus 1 gitu ya, kurangin setengah kali 0, kurangin setengah kali 2. Maka hasilnya adalah ini 0, 1 dikurangin setengah kali 0 1 gitu ya, setengah kali setengah, setengah dikurangin setengah kali 1 adalah 0, ini minus 1, ini berarti jadi plus ya, 1, ini 0, 14 dikurangin 1, 13 ya gitu. Ini menjadi baris kedua yang baru gitu. Kemudian baris ketiga yang baru itu adalah baris ketiga yang lama, 0 0 3/2 gitu, 0 minus setengah, 1 6. Biar dia jadi 0 maka harus dilakukan B3 yang lama dikurangin 3/2 dari B1 yang baru, berarti harus dikurangin 3/2 dari yang baru, B1 yang baru gitu ya. 0 dikurangin 3/2 kali 1, kurangin 3/2 kali 2, kurangin 3/2 kali minus 1, kurangin 3/2 kali 0, dan dikurangin 3/2 kali 2. Maka hasilnya adalah ini 0, ini 0, 3/2 dikurangin 3/2 kali 1 0, ini menjadi minus 3 gitu ya. Ini minus 2 plus 3/2 berarti jadinya 1, ini 1 dikurangin 3/2 berarti jadinya kali 0 ya, berarti ini 1, 6 dikurangin 3/2 kali 2 berarti 6 dikurangin 3 adalah 3, berarti ini adalah baris ketiga yang baru gitu. Kemudian baru kita buat tablo ke-3, yaitu nilai Z, X1, X2, S1, S2, S3, solusi gitu ya. B0 nya 1 0 0 1 0 0 gitu ya, 1 1 0, kemudian 43 gitu. B1 nya berarti 0 0 1 2 minus 1 gitu ya, 0 2 gitu. Kemudian baris keduanya adalah 0 1 0 gitu ya, 0 1 0 minus 1 1 0 minus 1 1 0 13. Dan yang terakhir baris ketiga 0 0 0 minus 3 1 1 3 gitu ya.
Nah, ini basis, ini Z tetap gitu ya. Berarti tadi di sini karena B1-nya ini adalah digantikan dengan X2 nih. B1 yang di sini S1 yang di sini digantikan dengan X2 gitu kan ya. Maka di sini jadinya X2 gitu. Yang di sini tetap X1 gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah S3. Maka karena sudah ketemu solusinya gitu ya, ini sudah optimal, tidak ada lagi negatif terbesar di X1 dan X2, maka selesai untuk metode simplexnya. Maka kita menemukan solusinya. Solusinya itu yang mana? Solusinya adalah X1-nya itu adalah 13, X2-nya itu adalah 2 dengan nilai Z-nya adalah 43 gitu ya. Solusi optimumnya berarti X1-nya adalah 13, X2-nya adalah 2. Kemudian nilai S3-nya adalah 3. Gitu ya. Jadi S3-nya adalah 3 dengan nilai Z-nya adalah 43. Jadi ada sumber daya yang tidak habis terpakai, yaitu S3-nya sama dengan 3. Gitu ya. Jadi saat memproduksi itu ada sumber daya yang tidak terpakai, yaitu adalah 3. Sehingga nilai maksimumnya adalah 43. Seperti itu. Oke. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.